Halo, apa kabar semua? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Cerita film kali ini berjudul Monster Hunter. Monster Hunter adalah sebuah film laga fantasi seru yang disutradarai dan ditulis oleh Paul Anderson. Film ini berdasarkan pada seri permainan video bernama sama buatan Capcom. Salah satu aktor di film ini ada Mila Jovovich dan Tony Jaa. Dan seperti apakah kisahnya? Sangat memungkinkan di balik persepsi indera kita ada dunia tersembunyi yang tidak kita ketahui sama sekali, yaitu dunia baru. Ya, di awal film kita diajak melihat dunia, entah dunia apa ini. Di situ sebuah kapal layar melaju di padang pasir. Mereka menuju ke menara untuk menjalankan sebuah misi. Tiba-tiba mereka diamuk monster bernama Diablos. Adegan berganti di dunia kita. Seorang kapten sedang mendengarkan suara rekaman. Di rekaman itu tim Bravo minta bantuan karena ada sesuatu yang datang di dalam badai yang tiba-tiba menerjang mereka. Dan kapten itu sedang menjalankan misi pencarian tim Bravo yang hilang. Nama dia adalah Natalie. Kemudian Marshall melaporkan Link menemukan sesuatu di jarak setengah kilometer di depan. Mereka pun menuju ke tempat Link. Di perjalanan mereka melihat ada markah-markah kuno yang masih berdiri. Lalu sampailah mereka di tempat Link menemukan sesuatu. Itu adalah jejak tim Bravo yang menggunakan kendaraan lapis baja seberat 10 ton. Dan jejak itu berakhir di situ, yang artinya tim Bravo beserta kendaraannya lenyap begitu saja. Kemudian mendadak muncul badai besar gelap mengerikan mendekati mereka. Tanpa pikir panjang mereka kabur dengan kecepatan penuh gas mentok sampai mesin mobil gereng-gereng, namun masih kalah cepat dengan badai. Petir menyambar kanan kiri depan belakang dan menyambar markah-markah. Lalu di depan mereka ada jurang dan badai hilang begitu saja. Dengan badan bekal-bekal mereka keluar dari kendaraan dan ada yang nampak aneh. Mereka ada di gurun pasir luas yang asing bagi mereka. Mereka menyadari ada yang tidak beres, tapi belum mengetahui kalau mereka ada di dunia lain. Natalie menyuruh X untuk pergi ke bukit dan melihat sekeliling. Sedangkan Stiller melaporkan mobil mereka masih bisa jalan. Lalu Marshall melaporkan GPS hangus, radio dan satelit hanya suara statis. Bahkan kompasnya kacau. Kemudian Natalie memerintahkan pakai cara manual, yaitu navigasi dengan matahari untuk kembali ke markas. X melaporkan ada yang harus dilihat. Mereka pun melihat tim Bravo. Kemudian mereka membentuk formasi V untuk mendekat ke posisi tim Bravo. Namun yang mereka lihat hanyalah kendaraan dan mayat-mayat yang hitam hangus. Menurut Natalie itu bukan karena penyembur api, bahkan bom napalm tak sepanas itu. Kemudian Marshall menemukan sesuatu. Itu adalah pasir meleleh yang berubah menjadi kaca. Lalu siapa pelakunya? Siapapun pelakunya, mereka tidak meninggalkan jejak. Kemudian mereka pergi. Setelah beberapa kilometer di permukaan berbatu, Tony, ini dia orangnya, dia melihat Natalie dan tim. Kemudian Natalie dan tim berhenti karena terheran-heran dengan apa yang mereka lihat. Itu adalah tulang raksasa, tapi bukan tulang dinosaurus. Dinosaurus di museum tidak sebesar itu. Kemudian Tony melepaskan anak panah dan mengenai tulang itu. Tony sebenarnya menyuruh mereka pergi, namun dia malah ditembaki. Lalu Natalie menyuruh berhenti menembaki karena itu hanya kapur. Kemudian dataran bergetar dan sesuatu yang besar datang mendekat. Mereka pun kabur. Senjata mereka tak mempan karena itu adalah Diablos.
X dan Steeler diseruduk dan terlempar. Namun hanya Steeler yang selamat dan berlari menuju mobil Natalie. Link mengambil roket tapi terlambat dan lagi-lagi mereka terguling. Kemudian Steeler berusaha keluar dari mobil, namun dia pun mengambil granat dan melemparkan ke mulut Diablos. Namun itu tak mempan bagi Diablos dan Steeler mati. Mereka yang tersisa pun lari mencari tempat berlindung. Tony melepaskan anak panah, tapi Diablos hanya menatap saja. Masih tak terasa bagi Diablos. Lalu Diablos masuk ke pasir karena matahari terbenam. Untuk sementara mereka selamat dari Diablos, tapi Des ketakutan dan ingin segera pulang. Natalie pun memerintahkan berperang karena itu cara untuk mereka bisa pulang. Tiba-tiba monster laba-laba menyerang Natalie. Link berhasil mengusir monster itu, tapi Natalie tidak ada denyut nadi. Lalu monster itu datang lagi dengan membawa pasukannya. Tak ada pilihan lain selain kabur dan meninggalkan Natalie. Dari kejauhan Tony melihat monster laba-laba menyerang mereka. Lalu dia melepaskan anak panah. Tapi salah satu monster melihat Tony, lalu dia kabur. Dash jatuh dan Marshall di sisi lain Natalie sadar. Tapi singkat cerita, di suatu tempat yang gelap Natalie kembali tersadar. Dia melihat Dash mati, lalu berjalan mencari jalan keluar. Dan ternyata dia ada di sarang monster laba-laba. Dia pun mencari sesuatu yang mungkin berguna. Lalu dia menyalakan suar untuk mencari jalan keluar. Dan ternyata Link masih hidup, tapi dia kesakitan. Lalu mereka berjalan mencari jalan keluar. Tak lama suarnya mati dan Link sudah tidak kuat. Lalu Natalie menyalakan suar lagi untuk melihat keadaannya. Laba-laba di dekat mereka. Kemudian Link merobek bajunya dan laba-laba kecil keluar dari tubuhnya. Induknya pun menangkap Link. Natalie pun membakar mereka dan berlari lalu memanjat ke atas untuk keluar. Tapi dia ditarik laba-laba. Dengan kondisi laba-laba terbakar, dia melemparkan peluru. Akhirnya dia sampai atas dan laba-laba tidak berani keluar karena monster laba-laba itu takut cahaya. Dia teringat dengan apa yang dia lihat di tubuh Link. Lalu dia melepaskan bajunya. Tubuhnya pun aman. Setelah itu dia menaiki bukit batu. Sampai di atas yang dia lihat hanya lautan pasir. Kemudian dia kembali turun untuk mencari air. Lalu dia menemukan tumpukan batu yang ditata dan dia melemparkan batu itu. Setelah itu dia melanjutkan mencari air. Lalu dia menemukan bangkai kapal dan menemukan... Sial bagi Natalie, itu adalah pasir. Kemudian dia masuk kapal itu. Tapi ada sesuatu yang mengintainya. Dia pun waspada dan Tony menangkap Natalie. Lalu dibawalah Natalie ke tempat persembunyian Tony. Tak lama matahari tenggelam. Itu artinya Ner'shila atau monster laba-laba akan keluar. Lalu dia cepat-cepat ke tempat persembunyian. Hidup lagi susah, malah ketemu orang kayak begini.
Ketika Tony sedang berdoa, diam-diam Natalie mencoba melepaskan talinya. Paginya Tony bangun, sedangkan Natalie masih tertidur dengan tangan yang terikat. Lalu Tony keluar untuk melihat situasi. Setelah itu kembali ke tempat persembunyian. Namun Natalie sudah hilang dan gantian Tony yang diikat. Enak nih bisa nikmati airnya sendiri. Tapi Natalie marah dan akan mengajar Tony. Tapi entah ngomong apa Tony, Natalie mengurungkan niatnya mengajar Tony. Namun patung Tony lah yang diajar. Hal itu membuat Tony sangat marah. Mereka pun bertengkar. Sampai akhirnya Tony hampir masuk ke sarang laba-laba. Namun Natalie menolongnya dan melepaskan ikatannya karena dia bukan musuh. Kemudian Natalie berbagi makanan. Awalnya Tony nggak mau, tapi akhirnya dia ketagihan. Kemudian Tony berbagi air. Tony menunjukkan sesuatu bahwa mereka harus pergi ke arah petir. Tapi masalahnya Diablos masih berkeliaran. Lalu Natalie menunjukkan kalau dia punya senjata di sebelah sana. Tapi Tony menunjukkan sesuatu yang lain. Dia mengajak Natalie untuk melihat sarang laba-laba. Tentu saja Natalie tidak mau masuk ke sarang itu. Kemudian Tony menjelaskan maksudnya. Diablos akan mati jika disengat racun laba-laba. Natalie pun baru paham. Jika ingin membunuh monster, maka butuh monster. Dan inilah rencana Tony. What? Natalie jadi umpan untuk bisa mendapatkan racun laba-laba. Mulai saat itu mereka semakin akrab. Lalu Natalie bertanya tentang patung itu, apakah itu keluarga Tony dan apakah Tony akan pulang. Tony pun ngasih tahu kalau orang tuanya sudah meninggal dan dia tidak akan pulang. Singkat cerita mereka mulai mempersiapkan diri. Dan tibalah hari di mana mereka siap bertarung melawan Diablos. Diawali dengan mengecoh Diablos, lalu mereka berlari menuju senjata Natalie. Diablos mengejar mereka, namun mereka kalah cepat. Lalu mereka berhenti agar Diablos tidak mengetahui posisi mereka. Tony pun berinisiatif berlari ke arah lain agar Diablos mengejar Tony dan Natalie bisa mengambil roket. Kemudian Tony mengarahkan anak panah yang beracun ke mata Diablos. Lalu berlari tapi dia kena sabetan ekor Diablos. Natalie menembaki Diablos. Belum apa-apa pelurunya habis. Tapi Diablos oleng karena pengaruh racun yang ditembakkan Tony. Namun Diablos masih bisa berlari. Lalu Natalie mengambil roket. Dan roket itu pun tak mempan buat Diablos. Diablos terus mendekati Natalie. Tiba-tiba Tony sudah ada di kepala Diablos, lalu menancapkan pedang jumbonya ke kepala Diablos. Tony terlempar dan tak sadarkan diri. Lalu Natalie berlari mendekati Diablos dan Diablos KO. Tony belum sadar. Lalu Natalie membuat sesuatu agar bisa membawa Tony bersamanya. Di perjalanan menuju menara, mereka diterjang badai. Lalu dia berhenti dan mengobati Tony. Paginya, Tony sadar. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Setelah siang berganti malam, malam berganti siang, mereka menemukan tempat yang indah. Banyak pohon tumbuh subur, ada hewan apkeros, ada air yang tentu saja Natalie sangat ingin meminum air itu. Lalu kemudian mereka beristirahat dan membakar daging. Malamnya ketika Natalie tidur dan Tony sedang berdoa, tiba-tiba api mati. Sekelebat ada yang lewat. Itu adalah Rathalos. Apceros berlarian ketakutan. Natalie dan Tony juga ikut lari.
tapi Natalie jatuh. Lalu Ron datang. Ini dia penampilannya. Tony hampir saja masuk jurang dan ditabrak Abkeros. Lalu datang Asaki. Tony dan Natalie selamat. Natalie berterima kasih pada Ron dan ternyata Ron bisa bahasa Natalie. Lalu Natalie dikurung dan diikat. Dia pun mencari jalan keluar. Chef Meong muncul dan Tony sudah ada di sana untuk membawa Natalie menemui Ron. Ikatannya pun dilepaskan. Lalu Natalie bertanya kenapa mengurungnya dan apa yang ditakuti. Ron pun bilang dunia Natalie dan dampak terhadap dunia Ron. Sebelum Natalie, dahulu sudah ada yang pernah menyeberang ke dunianya Ron. Itu sebabnya Ron bisa bahasa Natalie, karena dia telah mempelajari bahasanya. Lalu Natalie bertanya kenapa bisa di sini. Ron pun bilang di puncak gunung itu terdapat menara langit sisa dari peradaban kuno, sangat maju dan sangat berbahaya. Konon bangsa kuno tahu cara memasuki kedua dunia. Ron yakin itu fungsi dari menara langit, dan Ron yakin itu yang membawa Natalie masuk ke dunianya Ron. Lalu apa yang terjadi dengan peradaban kuno? Kata Ron, mereka merusak diri sendiri. Teknologi menghancurkan mereka, dan menurut Ron dunianya Natalie ada kaitannya. Membuka gerbang antara dua dunia pernah menjadi bencana, dan Ron akan memastikan itu tidak terjadi lagi. Sebelumnya Ron dan anak buahnya pergi menyelidiki menara langit, tapi bertemu Diablos, dan saat itulah Tony hilang. Dan sekarang Ron akan melanjutkan misinya yang sebelumnya gagal. Bangsa kuno menjaga teknologi mereka dengan makhluk paling mengerikan. Itu adalah Rathalos. Hampir mustahil untuk dibunuh. Satu-satunya kelemahan Rathalos adalah ketika sebelum menyemburkan api. Dan Ron meminta Natalie untuk membantu mereka. Setelah itu mereka akan membantu Natalie pulang. Paginya mereka berangkat. Singkat cerita mereka sampai di menara. Ron yakin lavanya yang menjalankan mesin di dalam menara, dan menaranya yang mengendalikan badai. Menaranya menciptakan gerbang ke dunia Natalie, tapi nampaknya tidak stabil. Kemudian mereka berjalan kembali, lalu menemukan kaca. Itu tanda bagi mereka untuk waspada terhadap Rathalos. Kemudian mereka berpencar. Asaki mencari keberadaan Rathalos. Tiba-tiba Rathalos menemukan Natalie dan Tony. Ron memanggil Rathalos dan mereka berjuang mati-matian membunuh Rathalos. Lalu Natalie terlempar dan terpojok. Rathalos menyemburkan api. Natalie pun melompat dan dia kembali ke dunianya. Bantuan pun datang tepat pada waktunya. Mereka diserang Rathalos dan jatuh. Rathalos menghabisi mereka. Kemudian Natalie bangun dan mengambil yang dibutuhkan, lalu keluar dari pesawat. Mereka terus melawan Rathalos, tapi tidak ada yang bisa mengalahkan Rathalos. Kemudian Rathalos masih bisa bangun dan Tony datang membantu Natalie. Akhirnya Rathalos KO. Ron ternyata juga di sana. Karena mereka tak bisa membiarkan monster dari dunia Ron menyerang dunia Natalie. Lalu badai datang lagi. Pintu dua dunia pun terbuka. Mereka tak punya banyak waktu. Mereka harus mematikan menaranya, tapi mereka akan melawan yang satu itu dulu. Dan film selesai. Berbicara tentang dunia lain, itu hak masing-masing orang untuk percaya atau tidak. Namun, Tuhan memiliki banyak rahasia. Manusia hanya diberi sedikit ilmu untuk mempelajari dan mengungkapkan rahasia-rahasia itu, termasuk tentang hal gaib. Yang pasti, film ini adalah film fantasi yang dibuat berdasarkan pada seri permainan video buatan Capcom. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Subscribe, like, komen, dan share. Ciao.